Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Reski dengan NIM 2022310828. Yang terhormat Ibu Suryani Mat SSC yang selaku dosen pengampu mata kuliah teori pendanaan pensiun, dan teman-teman sekalian yang insya Allah berbahagia. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat menjelaskan materi yang akan saya jelaskan ini hari. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Materi yang akan saya jelaskan dari poin-poin yang akan saya jelaskan ini. Baik, adapun poin pertama yang saya akan jelaskan terkait bagaimana memahami dana pensiun itu sendiri. Di sini investasi untuk masa depan yang baik untuk kalian atau teman-teman sekalian yang menonton video ini. Nah, adapun dana pensiun itu sendiri terdiri dari bagaimana kita melihat definisinya, fungsi dan jenis, asumsi aktuaria, hingga cara perhitungannya. Nah, bagaimana melihat studi kasus ini, pengelolaan dana pensiun yang sukses, perencanaan kerugian untuk masa depan yang lebih baik. Nah, adapun pengertian dari dana pensiun itu sendiri, yaitu dana pensiun adalah suatu program investasi jangka panjang yang dirancang untuk menyediakan penghasilan berkala kepada seseorang setelah ia berhenti bekerja pensiun, di mana dana yang akan dikelola secara profesional untuk menjamin stabilitas finansial peserta di masa yang akan datang. Maksudnya di sini bagaimana si dana pensiun ini mampu menjamin si penerima dana pensiun untuk masa yang akan datang. Jadi dana pensiun ini perlu diterapkan sejak dini untuk bagaimana melihat progres-progres yang akan datang. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu terkait apa sih itu fungsi utama dari dana pensiun itu sendiri. Jadi ada beberapa poin-poin terkait fungsi utama dari dana pensiun itu sendiri. Yang pertama, pengelolaan profesional, di mana pengelolaan profesional ini mengelola dana dengan keahlian memastikan perhitungan yang optimal, di mana yang dimaksud di sini dana yang akan dikelola oleh manajer atau seorang manajer investasi harus berpengalaman agar hasil yang diterima yaitu harus pastinya optimal, di mana pengelola yang profesional ini mampu mengelola uang dana pensiun yang akan datang, hasilnya itu optimal. Nah, untuk fungsi kedua yaitu manfaat berkala, di mana manfaat berkala ini menjamin pembelajaran manfaat pensiun rutin kepada peserta, di mana manfaat ini dana yang diberikan pembayaran rutin kepada peserta setelah pensiun. Jadi si penerima dana pensiun harus rutin melakukan pembayaran agar manfaatnya juga dapat diterima dengan optimal. Nah, selanjutnya fungsi dari dana pensiun itu sendiri ya, yang ketiga, stabilitas keuangan nasional, di mana stabilitas keuangan nasional ini mendukung sistem keuangan negara melalui investasi jangka panjang. Maksudnya di sini si dana pensiun berkontribusi pada sistem keuangan karena ini adalah salah satu sumber investasi jangka panjang. Jadi bagaimana stabilitas keuangan dari dana pensiun harus si dana pensiun ini juga harus berkontribusi. Jadi salah satu juga mereka harus fungsi utamanya adalah harus menstabilitaskan keuangan nasional.
Nah, selanjutnya yang poin keempat yaitu kontribusi ekonomi. Maksud dari kontribusi ekonomi ini, investasi dana pensiun mendorong pertumbuhan perekonomian. Nah, maksudnya di sini dana yang diinvestasikan si pensiunan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi si pensiunan ini juga dananya juga dikelola atau diinvestasikan oleh skala nasional. Jadi misalnya si negara juga mampu menginvestasikan dana pensiun ini juga mampu untuk masa depan bagi negara itu sendiri. Jadi timbal baliklah, ada yang menguntungkan dan ada yang diuntungkan. Jadi untuk itu beberapa fungsi utama dari dana pensiun. Nah, poin selanjutnya terkait beragam jenis program dana pensiun. Jadi tentunya tadi ada fungsi, pasti ada juga jenis-jenis dana pensiun itu sendiri. Yang pertama, dana pensiun pekerja pemberi kerja atau biasa kita sebut DPPK, di mana DPPK ini dibentuk oleh perusahaan. Jadi yang dibentuk oleh perusahaan itu misalnya karyawan yang dikelola oleh si perusahaan itu. Contoh DPLK Manulife yang ada di website. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dana pensiun lembaga keuangan atau biasa kita sebut dengan DPLK, di mana DPLK ini dibentuk oleh bank atau asuransi. Nah, yang maksud dibentuk dari bank atau asuransi ini untuk masyarakat umum. Jadi masyarakat bisa juga dana pensiunnya itu dikelola oleh si bank atau si perusahaan asuransi. Contoh DPLK Bank Mandiri itu salah satu contoh yang ada di DPLK. Nah, selanjutnya yang ketiga terkait program pensiun iuran pasti atau biasa kita sebut PPIP, di mana PPIP ini adalah iuran tetap atau manfaat berinvestasi. Maksudnya di sini iuran tetap, tapi manfaat bagi pensiun ini juga bergantung pada hasil investasi. Jadi si pensiunan juga mampu menerima manfaatnya dari hasil investasi. Nah, tergantung hasil investasi yang dikelola. Maksudnya di sini peserta juga harus mampu menanggung resiko investasi, baik resiko investasinya itu kan tidak ditahu. Di sini bisa bergantung antara kerugian atau keuntungan. Jadi tapi rata-rata perusahaan yang terpercaya itu ketika kita berinvestasi di perusahaan yang terpercaya, pastinya juga keuntungannya bisa mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya poin keempat yaitu program pensiun manfaat pasti atau biasa kita sebut dengan PPMP, di mana PPMP ini adalah manfaat tetap iuran yang disesuaikan. Maksudnya manfaat tetap ini disesuaikan dengan kesepakatan antara si penerima pensiunan tetap menerima iuran, bisa berubah tergantung keuntungan yang didapatkan. Jadi bisa menerima dengan baik untungnya dari kesepakatan yang telah ditetapkan si perusahaan. Jadi pemberi kerja selanjutnya jaminan manfaat yang pasti. Jadi di sini jaminan yang manfaat yang pasti itu pemberi kerja harus juga menanggung risiko investasi. Jadi salah satu juga perusahaan juga harus, atau yang tempat kita berinvestasi harus mampu juga menanggung risiko ketika si pensiunan juga berinvestasi di perusahaan tersebut. Jadi untuk itu adalah beberapa jenis-jenis dana pensiun. Mengenai asumsi penting aktuaria dalam dana pensiun, di mana asumsi aktuaria dalam dana pensiun ini
untuk menghitung kewajiban dan manfaat pensiun digunakan beberapa asumsi-asumsi yang ada. Jadi asumsi yang pertama terkait dengan tingkat diskonto, di mana tingkat diskonto ini misalnya 7 sampai 9%. Jadi 7 sampai 9% ini per tahun perkiraan hasil investasi tahunan. Jadi si penerima dana pensiun ini juga berinvestasi harus juga estimasinya imbal hasil yang diterima harus sekitar 7 sampai 9% per tahun. Itu adalah tingkat estimasi yang harus diterima dana pensiun. Yang selanjutnya TMI atau tingkat mortalitas, di mana tingkat mortalitas ini menggunakan tabel mortalitas yang ada di Indonesia, misalnya yang ada di website yang ada di Mortality of Indonesia. Yang selanjutnya yang harus diasumsikan oleh seorang aktuaria yaitu kenaikan gaji. Misalnya kenaikan gaji yang di sini misalnya 5 sampai 7%. Jadi bagaimana perkiraan kenaikan gaji peserta setiap tahun itu 5 sampai 7% harus terpenuhi. Nah, selanjutnya yaitu tingkat asumsi yang selanjutnya yaitu tingkat pengunduran diri, di mana tingkat pengunduran diri di sini persentasenya itu bisa dihitung dengan perkiraan keluar sebelum per bulan. Jadi perkiraan beberapa pasien peserta keluar harus juga dihitung sebelum pensiunan ini mengundurkan diri. Jadi itu beberapa poin-poin terkait asumsi aktuaria pada dana pensiun. Fungsi aktuaria dalam dana pensiun. Jadi kita sudah membahas tadi terkait asumsi pada dana pensiun. Selanjutnya kita membahas fungsi aktuaria dalam dana pensiun. Jadi aktuaria ini aktuaris berperan penting, harus berperan penting dalam bagaimana mengelola dana pensiun. Jadi poin pertama yang perlu di fungsi aktuaria ini pada dana pensiun yang pastinya kewajiban aktuaria, bagaimana menghitung total kewajiban dari dana pensiun. Jadi atau biasa kita sebut dengan PVBO, di mana total nilai kini atau nilai sekarang dari seluruh manfaat pada pensiunan di masa yang akan datang atau masa depan. Untuk selanjutnya proyeksi keuangan, di mana proyeksi keuangan ini si aktuaris mampu membuat proyeksi keuangan dana pensiun di masa yang akan datang. Nah, di mana si aktuaris ini mampu mengestimasi kondisi keuangan dana pensiun di masa yang akan datang atau masa depan. Selanjutnya tingkat iuran, di mana tingkat iuran ini menentukan besaran iuran yang sesuai, di mana bagaimana si aktuaris mampu menghitung iuran yang diperlukan agar manfaat yang dibayarkan harus terpenuhi yang diterima oleh si pensiunan. Nah, selanjutnya poin terkait evaluasi investasi, di mana poin evaluasi investasi ini menilai kinerja investasi kecukupan dana, di mana si aktuaris mampu bagaimana mereka bekerja untuk menilai uang yang diinvestasikan oleh si dana pensiunan ini mampu mereka mengelola dengan kecukupan dana. Jadi itu poin terkait fungsi aktuaria dari dalam dana pensiun. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu terkait contoh perhitungan, di mana contoh perhitungan saya yaitu peserta dengan jenis kelamin perempuan menjadi peserta program dana pensiun saat berusia 25 tahun. Jadi 25 itu disimbolkan dengan E. Nah, E sama dengan 25. Usia pensiun adalah 60 tahun. Jadi R sama dengan
Perhitungan yang dilakukan saat peserta berusia 30 tahun atau X-nya itu sama dengan 30 dengan nilai sekarang manfaat pensiun sebesar 5.250.000. Nah, maka kita menghitung iurannya. Rumus untuk menghitung iuran yaitu dalam kurung NC X, di mana R dibagi dengan R dikurang E atau nilai saat usia pensiun dibagi dengan saat berusia pensiun dikurang dengan saat si pensiun ini berusia 25 tahun dikali dengan 1 dibagi PV FD dikali dengan nilai saat pesertanya berusia 30 tahun dengan nilai yang diberikan tadi sudah diketahui. Nah, nilai PVB-nya juga atau nilai sekarang atau manfaat pensiun sebesar 5.250.000. Maka nilai NC saat berusia 30 tahun sama dengan 60 dibagi dengan nilai E saat berusia 25 tahun dikali dengan 1 dibagi 5.250.000 ini. Maka mendapatkan NC saat berusia 30 tahun 60 dibagi 35, di mana mendapatkan nilai 35. 60 dikurang 25 maka menghasilkan 35 dikali dengan 1 dibagi 5.250.000. Maka nilai NC saat berusia 30 tahun 60 diperoleh dari 60 kali 1 itu tetap 60. 35 kali 5.250 menghasilkan 180 3.750.000. Maka nilai NC saat berusia 30 tahun 60 dibagi 183 juta menghasilkan nilai rupiah sebesar 324,32 rupiah. Nah, selanjutnya kita menghitung kewajiban yang didapatkan dengan rumus AL dikali dengan X sama dengan nilai R dibagi dengan R kurang E PV FB kurang X dengan nilai yang diberikan tadi sudah dijelaskan pada soal. Maka menghasilkan nilai yang didapatkan PVB-nya juga 5.250.000. Maka diperoleh caranya juga sama seperti nilai cara mendapatkannya dengan AL-nya saat berusia 30 tahun 60 dibagi dengan 60 kurang 25. Ini juga nilai ini dikali dengan dikurang dengan 25 dibagi 5.250 dan menghasilkan yang ini. Nah, maka setelah itu diperoleh ini sehingga menghasilkan nilai 1.630 6,36 rupiah. Jadi kesimpulannya di sini nilai iuran yang harus dibayarkan sebesar 324,32 dan nilai kewajiban yang harus dibayarkan setiapnya yaitu 1.636,36 rupiah. Jadi itu semua poin-poin yang saya telah jelaskan terkait bagaimana dana pensiun. Saya akhiri ketika ada kurang dari saya, datang dari diri saya pribadi, baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya akhiri dengan ucapan terima kasih baik teman-teman yang menonton video ini, dosen dan seluruh penonton YouTube saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.